Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi yang menyaksikan video ini. Nama saya Raja Boy, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Advent Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu bab dari buku Strategic Planning for Information Systems Third Edition, bab 3, yaitu judulnya Developing an IS or IT Strategy, Establishing Effective Processes. Jadi tujuan utama dari bab 3 ini adalah untuk yang pertama, untuk mengidentifikasikan di mana SI atau TI itu berkontribusi yang lebih dan untuk menentukan prioritas ataupun investasinya. Jadi secara poin intinya itu untuk membuat satu kebersamaan, kesinambungan terkait dengan bisnis. Yang kedua itu untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dari peluang-peluang bisnis yang diciptakan dengan menggunakan SI ataupun TI. Yang ketiga itu adalah menghemat pengeluaran gitu atau cost efektif, tapi juga menggunakan teknologi yang bersifat fleksibel gitu karena teknologi itu berkembang tiap zaman gitu istilahnya. Apalagi sekarang udah sampai ke revolusi 5.0 ya. Yang terakhir adalah untuk mengembangkan sumber-sumber yang berkompeten untuk meluncurkan SI dan TI. Lanjut ke subbabnya, yang pertama ada IS or IT Strategy Process Evolution Technology to Strategic. Jadi ini ada beberapa evolusi. Di sini tahap evolusinya ada 5. Yang pertama itu adalah typical early DP planning atau data processing planning. Jadi ini adalah di mana Departemen Perencanaan IT ini merencanakan interface di antara aplikasi yang dikembangkan secara terpisah. Jadi tujuan awalnya itu untuk bekerja secara efektif dan efisien. Jadi nggak semuanya kayak langsung gitu multitasking. Jadi satu-satu diberikan pembagian biar lebih efektif dan efisien. Yang kedua itu adalah dari segi manajemen, di mana ini adalah menginisiasi review top down, sebuah review top down itu yang dibuat untuk mereview daripada aplikasi SI maupun TI di dalam ruang lingkup business dependence. Yang ketiga itu adalah pemusatan perincian perencanaan daripada SI ataupun TI. Tujuannya untuk menentukan cara terbaik untuk mengimplementasikan aplikasinya dan dukungan seputar teknologinya. Yang keempat itu user take the reins, itu maksudnya user yang mengambil alih user yang menggunakan karena sebagai pengguna kan. Jadi tujuannya adalah untuk melihat berbagai macam peluang, berbagai macam kesempatan dengan menggunakan informasi tersebut dalam berbagai macam cara senyaman-nyamannya bagi pengguna. Tujuannya itu adalah untuk menyiapkan atau menerima keuntungan-keuntungan kompetitif. Dan yang terakhir itu evolusinya adalah bringing it all back together. Itu maksudnya adalah menyatukan semua potensial-potensial yang ada daripada SI atau TI ke dalam suatu strategi bisnis. Lanjut ke approaches, pendekatan-pendekatan ya. Di sini ada 5 pendekatan. Yang pertama itu ada business led. Itu yang di sini dimaksudkan adalah spesialis-spesialis IT ini yang mendefine sebuah investment daripada SI ataupun TI, perencanaan investmentnya berdasarkan strategi bisnis yang terbaru gitu. Untuk mereka bisa melihat strategi bisnisnya yang setidaknya atau seharusnya itu bersamaan atau berujung atau berpatokan kepada strategi SI atau TI. Yang kedua itu ada method driven. Jadi itu tujuannya untuk mengidentifikasikan keperluan-keperluan daripada SI dengan cara menganalisa proses bisnis filosofi proses bisnis yang berdasarkan daripada analisis atau analisa top down dari segi kebutuhan informasi dan hubungan informasi. Yang ketiga dari segi teknologi, yang keempat itu administratif, dan yang kelima itu dari segi organisasi. Jadi teknologi itu pasti ya menggunakan teknologi lah intinya. Kalau di sini tuh formnya itu adalah blueprint, bentuknya itu blueprint. Dari segi administratif itu untuk menciptakan kapital daripada TI dan juga expense budget serta resource plan gitu ya, biar mencapai penerimaan daripada aplikasi SI. Terakhir dari segi organisasional itu untuk menyatukan gitu ya, untuk menentukan titik tengah daripada semua objektif bisnis yang sudah disetujui daripada pihak tim manajemen yang senior. Lanjut ke permasalahan dan pembatasan, problems and barriers. Jadi beberapa permasalahan dan pembatasan yang ada. Yang pertama itu
manajemen tingkat atas itu kurang memperhatikan impact yang daripada SI maupun TI itu punya gitu. Mereka itu kurang perhatian. Kalau sebenarnya kan ini tuh udah sama-sama teknologi, tapi sayangnya mereka kurang memperhatikan impact tersebut. Yang kedua, karena mereka kurang memperhatikan impact itu, jadinya mereka mempunyai satu gap gitu ya daripada satu hype dengan industri yang sebenarnya daripada yang si TI ini bisa sebenarnya lakukan dan sebenarnya seberapa mudah itu. Terus yang ketiga, ada daripada top manager ini, mereka ini mendapatkan suatu informasi, tapi mereka itu tidak melihat informasi tersebut sebagai suatu sumber bisnis yang bisa di-manage untuk keuntungan jangka panjang. Yang keempat itu, top management ini masih lebih prefer, masih lebih merujuk kepada financial justification for investment, dibandingkan mereka melihat semua atau berbagai keuntungan daripada SI ini dibuat dalam bentuk ekonomis. Dan yang terakhir, top manager ini mereka membuat keputusan tapi yang bersifat jangka pendek, bukan jangka panjang. Kalau sebenarnya kan organisasi itu dibuat sebenarnya tujuannya untuk jangka panjang, bukan jangka pendek, gitu. Lanjut ke IS or IT Strategy Environment, bukan lingkungannya. Jadi requirement-nya ini to determine the information system strategy over an extended period demands that a consolidated approach should retain the flexibility to respond to changing business and organizational needs and incorporate new IS or IT options. Jadi requirement-requirement yang ada itu tujuannya adalah untuk extended period demands gitu ya, over. Jadi nggak cuma di satu deadline waktu itu saja, tapi diharapkan adalah bersifat jangka waktu yang panjang, itu lingkungan yang ada. Dan untuk melakukan hal tersebut, jadi pastinya adalah menganalisis situasi gitu ya, dan mencari kesempatan peluang sebanyak-banyaknya, dan juga harus mempunyai kapabilitas untuk bisa melakukan berbagai macam revisi, berbagai macam update terkait dengan banyaknya situasi yang nanti mungkin akan dihadapi terkait dengan environment yang pasti selalu berubah-ubah. Lanjut lagi ke subbab selanjutnya, challenge. Pasti ada tantangannya. Gitu. Jadi tantangannya itu adalah satu yang penting di sini adalah pressure, tekanan. Itu karena dengan situasi yang berubah juga, terus juga objektif atau expectation daripada user yang mengharapkan kita untuk menciptakan suatu aplikasi gitu ataupun strategi bisnis yang diharapkan berhubungan dengan keuntungan daripada pengguna gitu ya. Itu pasti akan menjadi satu pressures yang amount-nya itu bertambah gitu. Jadi itu yang merupakan satu challenge yang terbesar, yaitu tekanan. Untuk mengestablish sebuah proses strategi daripada IT maupun SI, itu ada 4. Pertama itu ada continuous, yang kedua itu ada learning, yang ketiga itu adalah initiating strategy cycle, yang keempat itu establishing success criteria. Yang pertama continuous. Kenapa continuous? Karena ini tuh perspektifnya diharapkan adalah long term gitu ya. Sebagaimana tadi diharapkan itu adalah jika di-manage dengan baik itu merupakan satu keuntungan jangka panjang. Jadi ini juga proses strategi itu harus berlangsung dengan terus-menerus gitu, berkelanjutan. Karena sering dengan berkelanjutan itu juga itu akan di-refresh secara rutin dan bahkan sering gitu, karena sesuai dengan situasi yang mungkin akan berubah ataupun ada update-update lainnya terkait dengan proses strategi nanti. Yang kedua itu adalah learning. Jadi sebagaimana time-nya itu berjalan terus, waktu berjalan terus, jadi ini adalah merupakan satu proses pembelajaran juga, di mana spesialis SI dan orang-orang bisnis mereka menjadi lebih aware, mereka menjadi lebih waspada terkait dengan permasalahan teknologi bisnis, dan mereka juga bisa belajar untuk mengidentifikasikan serta mencari atau mengenali berbagai macam peluang dengan lingkungan yang kooperatif bagi mereka. Yang ketiga itu initiating strategy cycle. Jadi ini tuh sangat krusial, apalagi dengan jumlah waktu yang ada dan usaha-usaha yang dilakukan terkait dengan jumlah waktu yang ada. Ini tuh menentukan kesuksesan yang akan dicapai ini tercapai atau enggak. Yang terakhir itu adalah establishing success criteria. Jadi impact daripada strategi ini sebenarnya nggak instan gitu, karena sebenarnya nggak ada instan yang di dunia ini, sama juga dengan impact daripada strategi IS or IT ini. Ini nggak instan, ini tuh butuh waktu. Nah, jadi karena butuhnya waktu itu harus udah diancang-ancangkan itu kriteria sukses itu seperti apa. Kalau udah tercapai ini, kalau ini udah diimplementasikan, ini udah termasuk sukses atau belum. Itu kira-kira daripada sukses kriteria. Lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu purpose and stimuli driving. Jadi tujuannya itu adalah untuk memastikan nilai-nilai atau peluang-peluang yang memungkinkan, yang bisa disampaikan
dari SI ataupun TI investment gitu. Jadi cara pencapaian ini adalah kembali lagi dengan mengarahkan demand daripada SI ini ke strategi bisnis dan juga dengan mencari lebih banyak lagi peluang daripada SI maupun TI untuk membentuk suatu strategi bisnis yang di mana ini menjadi satu kemungkinan untuk mengimprove the overall competitiveness, productivity, and fitness of the organization to meet the forces acting upon it. Dan juga stimuli. Stimuli dibagi menjadi response to regular business planning cycle, new owners takeover, major rationalization, restructuring, new products or markets, recognition of the importance of strategy formulation, and planning for IS or IT. Yang selanjutnya, scope, objective, and expectation. Jadi ini tuh adalah penting untuk menentukan ruang lingkup, objektif atau tujuan, dan ekspektasi. Ini tuh penting. Jadi istilahnya biar perencanaan kita itu nggak ngambang. Jadi ada tujuannya, yang harus dikejar itu apa, yang harus dicapai itu apa. Gitu. Jadi strategi SI ini juga berurusan dengan informasi, sistem, dan teknologi. Gitu. Dan bagaimana cara mereka mengatur aplikasi dari sudut pandang bisnis pastinya. Karena fokus ini adalah strategi bisnis, dan strategi bisnis. Jadi karena fokusnya strategi bisnis, jadi harus diketahui juga ruang lingkupnya itu adalah terkait dengan bisnis, objektifnya itu adalah untuk dari sudut pandang bisnis juga, dan ekspektasinya itu pasti berhubungan dengan lingkungan bisnis juga. Lanjut ke subbab selanjutnya, framework dan pendekatannya. Jadi sebenarnya ada banyak framework pastinya yang akan ada maupun yang sudah ada yang bisa digunakan gitu. Tapi ini sebenarnya itu bersifat kompleks gitu. Kompleks susah, iya pasti. Tapi kalau ini dieksekusi dengan baik, ini tuh bisa menjadi turnover yang sangat baik gitu. Ini akan bisa mempengaruhi keseluruhan daripada ruang lingkup gitu. Karena adanya framework ini kalau dieksekusi dengan benar, ini tuh bisa banget menjadi titik balik yang sangat komprehensif di sini dibilang. Dan pendekatannya juga itu pasti akan terkait dengan mudahnya pekerja itu pendekatannya kayak gimana, mana nyamannya gitu. Tapi dengan framework yang juga dia gunakan senyamannya dia gimana, kalau dieksekusi dengan baik, ini akan memiliki kemungkinan tinggi untuk mengimprove integration of information and system yang dibutuhkan. Lanjut ke subbab yang terakhir, yaitu deliverables from the IS or IT strategy process. Jadi, kembali lagi ini juga berhubungan dengan method driven, teknologi, administratif, dan organisasi juga. Dan yang main purpose-nya, tujuan utamanya itu adalah harus berhubungan dengan situasi yang terupdate sekarang. Mereka juga harus visioner dan rasionalitas. Mereka juga harus mempunyai perencanaan yang bisa memiliki kemungkinan tertinggi untuk dicapai. Dan yang terakhir adalah konsistensi dari time scale-nya itu jelas. Jadi penjadwalan waktunya itu adalah konsisten dan jelas. Kesimpulannya, summary. Jadi pembuatan strategi ini itu role yang penting gitu ya, bahkan sebagai didefinisikan sebagai major issue gitu, isu utama. Gitu, karena pembuatan strategi ini sebagaimana tadi saya sampaikan itu memiliki banyak problems, banyak barriers, challenge-nya juga ada, tapi kalau dieksekusi dengan baik bahkan memiliki suatu alat bantu gitu yang pas juga, itu akan sangat membantu untuk terkait pembuatan strategi ini. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa pengalaman itu menjadi salah satu tolak ukur terkait dengan seberapa kapabilitas kita itu memang benar-benar bisa gitu untuk mengatur atau membuat sebuah strategi. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ada beberapa faktor yang patut dipertimbangkan untuk mendapatkan suatu kesuksesan terkait dengan perencanaan strategi ini. Jadi sekian daripada presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.